Kan segmen Money Talks bersama saya Andi Shalini. Dan di segmen kali ini kami akan membedah lebih jauh seperti apa prospek investasi di tanah air dan sektor-sektor usaha mana saja yang memiliki peluang yang cukup besar di tanah air dan seperti apa peran perbankan dalam mendukung peran pemerintah dalam meningkatkan investasi di tanah air. Kami akan mengulasnya bersama dengan Bapak Nurul Ikhwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Halo Pak Nurul, apa kabar ya Pak? Baik, alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Sasa? Baik Pak Nurul, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Sama-sama. Berbicara soal peluang investasi di tanah air yang cukup besar potensinya Pak. Apa saja sih Pak langkah-langkah ataupun kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi BKPM untuk semakin mempermudah aktivitas investasi khususnya investor asing di tanah air Pak Nurul? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang penciptaan iklim investasi yang baik di Indonesia itu upayanya bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Investasi BKPM, tapi memang ini multi stakeholder khususnya yang dari pemerintah. Karena upaya perbaikan ini sudah dimulai dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo ketika beliau mengarahkan upaya dilakukannya Omnibus Law di Indonesia untuk mencoba mengurangi regulasi-regulasi yang tidak suportif terhadap penciptaan iklim investasi sambil memperbaiki atau menambahkan hal-hal yang dipandang perlu untuk bisa ditambahkan ke dalam regulasi tersebut. Dan ini pada akhirnya kita sama-sama tahu bahwa sudah keluar Undang-Undang Cipta Kerja, waktu itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, yang kemudian juga telah dirubah dengan Perpu Cipta Kerja, ya Perpu Nomor 2 tahun 2022, untuk menciptakan iklim berusaha yang lebih baik di Indonesia. Nah, di samping itu, kita juga memberi tambahan regulasi berupa daftar prioritas investasi atau kita biasanya bilangin DPI ya dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 yang terdiri dari 3 sektor. Ada sektor prioritas, kemudian juga sektor yang diperuntukkan bagi koperasi dan UKM dan juga sektor yang dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, dari situ juga kita melihat ada di atasnya lagi Undang-Undang Nomor 25 tentang penanaman modal, di mana tidak ada perlakuan yang berbeda antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Jadi ketika mereka ingin masuk, cukup mereka melihat saja dari DPI tadi apakah kegiatan usaha yang mereka inginkan itu termasuk yang dibatasi atau yang memang tidak dibatasi atau bahkan diprioritaskan. Nah, setelah itu semua perlakuannya akan sama. Nah, di samping peraturan-peraturan tadi ada juga penurunan pajak penghasilan atau PPh dari 25% menjadi 22%. Kemudian untuk mengimplementasikan itu juga dari sisi perizinannya, kita sudah melakukan juga upaya perbaikan untuk meluncurkan OSS RBA pada tanggal 9 Agustus 2021. Nah, ini yang menjadi bagian yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sehingga dari mulai perbaikan regulasinya, kemudian dari sisi pajaknya, kemudian dari sisi bidang usahanya, ditambah dengan untuk online single submission-nya yang juga bisa diakses dan lebih mudah pelaksanaannya. Nah, kalaupun di situ nanti masih ada hal-hal yang menjadi bottlenecking, maka ada satu tim yang kita sebut dengan Satgas Percepatan Investasi yang tugasnya melakukan debottlenecking atas upaya-upaya memperlancar kegiatan realisasi investasi. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa kalau kegiatan investasi itu belum sampai pada tahap realisasi, maka ini belum memberikan efek terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga dari sisi Kementerian Investasi BKPM, kita pun menyiapkan fasilitasi yang menawarkan kepada mereka pendampingan mulai dari awal sampai dengan mereka melakukan kegiatan realisasi investasi. Oke, selain langkah-langkah ataupun karpet merah yang digelar oleh Kementerian Investasi ataupun BKPM, tentunya seperti tadi Anda sebutkan di awal, diperlukan kolaborasi juga dengan berbagai stakeholder. Lalu bagaimana Kementerian Investasi atau BKPM memandang peran dan juga kontribusi perbankan untuk membantu pemerintah dalam mendorong aliran investasi di tanah air, Pak Nurul? Nah, bagi kami di Kementerian Investasi, perbankan ini punya peran yang sangat strategis, Mbak Sasa. Kenapa? Karena kami tahu bahwa perbankan ini punya pendekatan dari sisi yang lain yang kami tidak bisa melakukan itu. Apa? Yaitu bahwa perbankan pada satu saat yang dimanfaatkan jasanya oleh para pengusaha ataupun investor untuk menyimpan uang mereka, gitu ya, kapital mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan, perbankan juga menyiapkan kredit-kredit untuk kegiatan-kegiatan usaha, gitu ya, termasuk untuk investasi juga. Karenanya kemudian
biasanya kegiatan promosi investasi itu tidak akan jitu dilakukan hanya oleh pihak pemerintah saja. Karena biasanya mereka akan melakukan double check. Baik menurut kami, yang biasanya ditanyakan oleh investor adalah pihak-pihak perbankan. Jadi kami melihat bahwa peran perbankan sebagai lembaga untuk penyimpanan tabungan ataupun rekening perusahaan pada saat yang bersama dia juga menyiapkan kredit, maka ada titik pertemuan, singgungan pertemuan kepentingan antara investor dengan perbankan. Sehingga kami melihat bahwa kerjasama kita dengan pihak perbankan itu menjadi sesuatu yang mutlak. Kenapa demikian? Karena perbankan dalam rangka menyalurkan kreditnya, dia butuh tahu peluang investasinya ada di mana. Peluang investasinya dan juga kemudahan-kemudahan serta insentifnya itu bisa disiapkan oleh pemerintah, dalam konteks ini adalah Kementerian Investasi dan BKPM. Sehingga kerjasama kita dengan perbankan ini akan memberikan suplai informasi yang komprehensif kepada pengusaha. Dan pada saat itu maka pengusaha akan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif sehingga mempermudah bagi dia untuk bisa mengambil keputusan melakukan investasi di Indonesia. Jadi bagi kami kerjasama dengan dunia perbankan itu sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Karena ada satu hal yang sangat eksklusif adalah bahwa masing-masing bank itu mereka juga punya corporate client yang secara tradisional, mungkin kalau boleh saya katakan, menaruh trust yang luar biasa kepada perbankan tersebut. Nah, trust inilah yang tidak mudah kita dapatkan. Tetapi once trust antara perbankan dengan corporate client itu sudah terbangun, maka pemerintah tinggal memberikan masukan untuk menjadi katalisator sehingga mereka bisa menyalurkan kapital mereka untuk berinvestasi di Indonesia dengan bantuan perbankan tadi. Oke, yang perlu di-highlight adalah trust. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi dan dengan perbankan inilah hal yang mutlak ya Pak Nurul ya. Nah, berbicara soal sinergi dengan perbankan, apakah kampanye dan juga sosialisasi kepada dunia usaha bersama perbankan dan juga stakeholder lainnya ini akan semakin dimasifkan, Pak? Iya, kami selalu melihat bahwa kerjasama dengan perbankan dari sisi kampanye tadi disebutnya, kalau kita menyebutnya promosi ya. Promosi itu memang menjadi sesuatu yang setiap tahun di dalam agenda kami selalu ada. Tentunya masing-masing perbankan juga punya inovasi-inovasi sendiri terkait dengan pendekatan-pendekatan mereka. Terus terang, kami merasa terbantu karena ketika perbankan juga melakukan kegiatan promosi ataupun kampanye tadi, dan kami juga melakukan, artinya lebih banyak pihak yang menyampaikan kepada publik tentang peluang investasi yang ada di Indonesia. Dan ketika penyampaian itu disampaikan dari lebih satu pihak, maka berarti ibarat mozaik, mereka bisa menyusun satu sama lain. Karena pasti informasi yang disampaikan oleh sisi perbankan itu pasti akan punya sudut pandang dari sisi dunia keuangannya, sementara kami dari sisi fasilitasi, kebijakan, insentif, dan dari sisi yang lainnya mungkin dia bisa bicara tentang partnership dan juga berbicara tentang market dan sebagainya. Sehingga kalau kita memberikan kesempatan bekerja sama lebih kepada perbankan, ini artinya memberikan peluang kepada perbankan untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi corporate client dia dengan backup dari kita yang full. Keterjangkauan corporate client ini menjadi daya lebih ya Pak dari perbankan sendiri. Iya, Sejauh karena ini, yang menariknya begini Mbak, belum tentu kami dari pemerintah bisa punya akses untuk masuk kepada corporate client perbankan tersebut. Bukan belum tentu sih, kalau menurut saya nggak bisa tanpa bantuan perbankan tadi. Sehingga untuk kasus yang seperti ini, sudah mah trust-nya terhadap bank ada, kemudian aksesnya juga sangat eksklusif, tetapi mereka pasti butuh bantuan dari pemerintah untuk meyakinkan mereka. Apalagi misalnya perusahaan-perusahaan yang mereka berasal dari negara-negara yang memang membutuhkan secara mutlak ada dukungan dari pihak pemerintah Indonesia terkait dengan rencana investasi mereka. Nah, kolaborasi inilah yang menurut kami ini harus tetap terus ditingkatkan sehingga nanti perbankan pun akan bisa mendapatkan manfaat atas ekspansi dari investasi corporate client-nya, dan kita pun bisa memberikan kerjasama yang lebih bagus lagi untuk memberikan pelayanan dan juga fasilitasi terhadap corporate client mereka yang ingin melakukan ekspansi ke Indonesia. karena balik lagi tadi seperti Anda katakan, perbankan memiliki peran yang strategis termasuk bagi peningkatan UMKM untuk naik kelas dan juga large enterprise ya Pak? Iya, setuju. Lalu sejauh ini langkah-langkah apa lagi Pak yang dilakukan oleh Kementerian Investasi BKPM untuk bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, utamanya bagi investor asing? Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Ada memang sentuhan-sentuhan baru yang diberikan oleh pemerintah di era Pak Joko Widodo, khususnya di era yang kedua ini. Kenapa? Karena di era yang pertama itu fokusnya Pak Presiden kan membangun infrastruktur.
Nah, ketika infrastruktur di fase kepemimpinan pertama beliau sudah dilakukan, penekanan beliau, kebijakan beliau yang kedua adalah meningkatkan investasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada tadi. Nah, tapi kalau kemudian infrastruktur sudah tersedia, kemudian investasi digenjot, apakah kemudian serta-merta ini akan bisa memunculkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat? Jawabannya adalah belum pasti bisa. Karenanya kemudian kebijakan yang ditekankan kembali oleh Bapak Presiden di dalam periode yang sekarang ini adalah adanya inklusivitas. Nah, inklusivitas ini menjadi barometer apakah memang investasi yang masuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan di Indonesia itu juga punya implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan secara lebih luas. Nah, karenanya jawabannya adalah dengan instrumen inklusivitas tadi. Nah, inklusivitas ini dilakukan adalah dengan mewajibkan setiap investasi yang masuk ke dalam satu daerah diwajibkan bekerja sama. Kalau saya sampaikan kerjasama bukan berarti kerjasama dari sisi kepemilikan saham ya, tetapi bisa kerjasama dalam pengertian pembagian dari proyek konstruksinya, ataupun dari sisi pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, dan juga hal-hal yang lainnya. Kita menyarankan bahwa mereka harus melakukan kerjasama dengan usaha kecil menengah yang berasal dari daerah tersebut. Kenapa? Karena dari beberapa dekade yang sudah terjadi selama ini, bahwa investasi masuk ke daerah-daerah, kemudian mungkin mereka bekerja sama, tapi banyaknya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang asalnya dari kota besar, khususnya dari Jawa, lebih khusus lagi dari Jakarta. Jadi kadang-kadang kita nggak heran kalau ada perusahaan di Kalimantan ataupun di Papua, tapi kemudian yang melakukan kegiatannya adalah hanya si investor asing tersebut atau investor besar dari dalam negeri dengan pengusaha lain yang berasal dari Jakarta. Ini yang selama ini memunculkan kecemburuan sosial. Nah, kita tidak boleh melakukan itu. Nah, di samping memerangi kecemburuan sosial, tentunya kalau yang berperan serta di dalam kerjasama tersebut adalah pihak-pihak yang bukan dari daerah, implikasi dan imbas kesejahteraannya tidak terjadi di daerah tersebut. Nah, terlebih lagi ketika investasi yang dilakukan itu memanfaatkan sumber daya alam dari daerah tersebut. Karenanya kami melihat bahwa inklusivitas yang ditekankan oleh pemerintah ini adalah instrumen dalam rangka membangun lebih meratanya kesejahteraan masyarakat dengan peran serta usaha kecil menengah setempat berlaku bagi kegiatan usaha besar yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini yang menjadi peran sekarang yang lebih khas sehingga kita bisa melihat bahwa kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan di daerah-daerah itu harus punya implikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama bersama usaha kecil menengah yang ada di daerah. Inklusivitas yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar ya Pak, tidak terlepas dari upaya pemerintah juga untuk terus mendorong aliran investasi di tanah air.